Masih aksioma itu ya? Iya, Pak. Melalui dua buah garis yang sejajar hanya ada satu bidang datar. Itu sudah kan? Hubungan titik garis dan bidang. Sudah belum? Sudah, Pak. Melalui tiga titik yang tidak berimpit atau yang tidak segaris, hanya ada satu bidang datar. Itu sudah kan? Halo? Sudah agak lupa sih, Pak. Bisa dijelasin itu, Pak. Nggak jelas suara kamu, Jafir. Sudah agak lupa kan itu, Pak. Bisa dijelasin ulang itu. Oh, dijelasin ulang. Ya, yang itu. Oke, jelasin ulang semua. Maksud saya yang tiga titik, Pak. Oke, tiga titik. Jadi kalau ada tiga titik yang tidak berimpit atau segaris, itu hanya ada satu bidang datar. Contohnya seperti ini. Bentar. Bentar ya. Kok susah. Oke. Saya akan share screen saya. Nampak? Sudah screen saya. Nampak? Nampak, Pak. Oke. Di sini kalau ada tiga titik yang tidak segaris. Contohnya titik, sebentar, saya sekaligus mau gambarkan. Oke. Contohnya misalnya ada tiga titik ini. Titik F, oke. Kemudian titik G. Sebentar. Bentar, ini nggak bisa di itu ya. Pada waktu ini dia harus tetap ini jeleknya di sini. Oke. Misalnya ada titik F. Oke. Titik G. Oke. Ini dua titik ini kalau memang dua titik ya bisa yang maksudnya tiga titik terletak dalam satu garis, itu maksudnya tiga-tiganya tidak segaris. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Oke, jelas kalau misalnya dua titik ya, karena melalui dua titik kan bisa dibuat satu garis. Jangan bilang nanti, loh Pak, itu dua titik bisa dalam satu garis, Pak. Loh ya iya, kalau dua titik memang pasti bisa dibuat satu garis, Pak maksudnya. Tapi kalau tiga titik tidak segaris, itu contohnya FGH. Oke, nah itu kan bisa dibuat satu bidang datar ini saja. Yaitu bidang segitiga HFG. Kalian nggak akan bisa buat bidang lain yang melalui tiga titik itu, yang tidak berimpit dengan FGH. Paham nggak maksudnya? Kurang, Pak. Hah? Gimana? Saya kurang paham. Siapa ini ya? Martin, Pak. Martin? Martin, ya. Oke. Ulang ya. Oke. Nah, kalau misalnya di sini. Oke, bentar. Oke. Misalnya di sini kan ada tiga titik. Kamu pilih, Martin, tiga titik yang tidak segaris. Tiga-tiganya tidak segaris. A, D, dan C. A, D, C. Itu kan akhirnya ada satu bidang yang hanya ada satu bidang. Satu bidang datar yang bisa dibuat melalui ADC. Nggak ada bidang yang lain. Kalau kamu bilang bidang ABCD kan ada itu, Pak. ABCD dengan ADC itu dianggap satu bidang karena mereka berimpit. Jadi ABCD itu merupakan perluasan dari ADC. Paham? Oke, paham. Tapi kalau misalnya tiga titik itu berimpit, bukan berimpit, sorry.
tiga titik itu terletak dalam satu garis, contohnya misalnya di sini saya punya satu titik di sini, oke, titik I, antara F dan G. Ini kan satu garis kan? Iya, Pak. Oke, nah kalau kalian diminta untuk membentuk bidang yang melalui titik F, I, G, yang terletak dalam satu garis, ada berapa bidang yang bisa dibentuk, yang bisa dibuat? Apakah hanya satu? Halo? Ya, Pak. Apakah hanya satu? Ada berapa bidang yang bisa dibentuk melalui FIG? Halo? 3 ya, Pak. 3. Siapa ini yang bilang 3? Saya, Pak. Iya, siapa namanya? Karena Vanessa. saya Oh, Vanessa. Oke. Vanessa Vali ya saya bilangnya ya. Yang Vali sama Facia kan? Oke, Vanessa, tolong kamu sebutkan 3 bidang itu yang mana? FIGEH, Bentar, FIGBC, FIGEH. 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 Oke. Nah, saya kasih tahu untuk kalian semuanya, menyebutkan bidang, nama bidang itu harus melingkar. Nggak boleh loncat. Kalau tadi Vanessa menyebutkannya FIGEH. Harusnya menyebutkannya FIGHE. Atau FEHGI. Boleh. Paham? Bidang atas. Iya kan, Vali? Ya. Oke, bidang atas. Terus bidang mana lagi? FIGCB. FIGCB. Ya. Terus? FIGDA. FIGDA. Betul. Terus ada lagi enggak? FIGE. FIGE. Oke. Nah, FIGE itu sebetulnya sama dengan FIGHE. Karena mereka berimpit dua bidang itu, FIGE dengan FIGHE berimpit, mereka terletak di tutupnya kubus. Bisa paham? Paham, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya bisa. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ada lagi nggak yang bisa dibuat melalui FIG? Kayaknya tidak ada lagi ya, Pak. FIG itu hingga banyaknya. Contohnya, saya punya titik di sini. Di sini satu, di sini satu. Oke. Ini. Tuh, ada satu bidang kan? Betul nggak? Terus Iya, ini, Pak. ini. Tadi, ada dua bidang kan? Terus saya kalau punya titik lagi, punya titik lagi di sini. Bisa nampak bidang itu? Bisa, Pak. Sepanjang EA kan terjadi begitu banyak titik kan, sepanjang DH juga begitu banyak titik yang bisa dibuat. Dan akhirnya kita bisa buat seperti bidang LFGM.
Itu banyak seperti itu. Misalnya ada titik lagi. Kalian bisa paham maksud saya? Misalnya saya punya titik lagi di sini. Di sini. Sorry. Oops. Oke, katakanlah di situ ya. Nah, kemudian dia di sini saya buat lagi. Satu bidang lagi bisa kan? Tuh. Paham maksudnya di sini? Paham, Pak. Apa? Oke, jadi kalau melalui 3 titik yang segaris, itu akan banyak sekali bidangnya. Kalau untuk 3 titik yang tidak segaris, tiga-tiganya tidak terletak dalam satu garis, maka hanya ada satu bidang. Contohnya, misalnya titiknya, saya ambil lagi, misalnya titiknya adalah ini, F, G, D. Maka bidangnya yang bisa dibuat adalah hanya satu bidang itu. Nah, kalau kalian mau lihat, jadi model bidangnya hanya seperti itu, bidang yang bisa dibuat. Bisa nampak di sini? Ada Bisa. bidang segitiga di dalam kubus itu. Apa maksudnya? Nah, bidang sebetulnya bidang GDF itu sama dengan bidang yang mana? Coba sekarang saya tanya. Berimpit dengan bidang mana? FGBA ya Pak. F, G, DA. FGDA. Ya. Itu FGDA. Ini maksud kamu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ini adalah berimpit mereka berdua ini. Jadi bidang FGD, bidang FGDA itu berimpit. Nah, itu dinyatakan hanya sebagai satu bidang. Paham di sini maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Sampai di sini bisa ngerti? Bisa, Pak. Bisa? Oke, terus selanjutnya apa lagi yang mau ditanya dari situ? Sudah nggak bisa lihat lagi ya kalian ya? Halo? Kenapa, Pak? Kalian sudah nggak bisa lihat lagi ya gambarnya tadi? Nggak bisa, Pak. Masih bisa? Hah? Nggak bisa, Halo? Pak. Kok nggak bisa? Oke, ntar. Habis itu, oke, 3 titik sudah kan? Terus habis itu melalui sebuah garis dan sebuah titik yang tidak pada garis, dapat dibuat. Bisa ngerti? Perluasannya aja. Yang 3 titik, itu yang 2 titik dihubungkan menjadi satu garis, dihubungkan dengan satu garis, kemudian yang titik satunya itu lepas di luar. Suara saya putus-putus ya tadi. Ya, Pak. Nggak gitu dengar jelas. Ya, ini ada agak nge-lag tadi. Oke. Jadi melalui 3 titik yang tidak berimpit. Halo. Ya, Pak. Tadi putus Ya, lagi. Oke. Yang untuk berikutnya sebuah garis. Melalui sebuah garis. Jadi ini ada satu garis. Kalau ada satu garis kan berarti ada 2 titik. Ya, Pak. Oke. Kemudian ada sebuah titik yang tidak pada garis itu. Berarti kan ada 3 titik kan? Ya, Pak. Ya, Pak.
Berarti tiga titik itu nggak segaris kan? Nggak terletak dalam satu garis kan artinya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti yang kondisi ini, satu garis dan satu titik yang tidak terletak pada garis, itu merupakan perluasan dari tiga buah titik tadi. Tiga buah titik yang tidak segaris. Bisa paham maksudnya? Berarti dua-duanya itu cuma ada satu bidang datar ya, Pak? Ya. Jadi melalui tiga titik yang nggak segaris, ataupun melalui satu garis dan satu titik, itu hanya bisa di satu titik yang tidak terletak pada garis ya. Itu hanya bisa dibuat satu bidang datar. Apa maksudnya? Saya mau nanya, Pak. Hmm. Emangnya beda tiga buah titik yang tidak segaris sama melalui satu garis sama tidak segaris itu apa, Pak? Bedanya? Nggak ada beda sih. Ini hanya aksioma-aksioma, kebenaran-kebenaran yang memang begitu kenyataannya gitu. Jadi nggak perlu pembuktian lagi. Penurunan-penurunan rumus itu nggak ada. Memang kenyataannya begitu. Kalau memang ada tiga titik, kamu hanya bisa membuat satu bidang datar. Itu aja. Tiga titik yang tidak segaris. Oh, kamu dikasih titik 1, 2, 3 yang tidak segaris. Titik A, B, C yang tidak segaris. Kamu langsung tahu bahwa melalui ABC ini hanya ada satu bidang datar. Itu aja. Atau misalnya kamu dikasih tahu garis, satu garis AB, kemudian ada satu titik yang tidak terletak pada garis itu. Oh, kamu langsung berpikir hanya ada satu bidang datar. Itu aja. Tergantung dari kondisinya apa yang diberikan ke kamu. Ngerti maksudnya? Oke, Pak, ngerti. Jadi kamu diberikan tiga titik yang tidak segaris, kamu langsung tahu, oh itu hanya ada satu bidang datar. Dikasih satu garis dan satu titik yang tidak terletak pada garis, oh berarti hanya bisa dibuat satu bidang datar, nggak ada yang lain. Kamu langsung bisa menentukan, hanya itu aja. Bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Kemudian melalui dua garis yang berpotongan, hanya ada satu bidang datar. Kalau ada dua garis yang berpotongan, hanya ada satu bidang datar. Nggak ada yang lain. Bisa paham? Kurang, Pak. Hah? Kenapa? Kurang. Kurang. Oke, Ya. kalau kurang saya bentar ya. Oke, nampak? Nampak ya? Nampak. Nampak, Pak. Oke. Ini kalau saya di sini ada bentar. Oke. Misalnya di sini saya punya dua garis yang berpotongan. Gampangnya aja lah ya. Saya cari yang gampang dulu. Garis, garis, garis. Oke. Saya punya garis ini. GB. Kemudian garis GB ini berpotongan dengan garis FC. Coba kalian buat bidang sebanyak mungkin yang melalui dua garis yang berpotongan itu. Berapa bidang kalian bisa buat? Harus lewat kedua garis yang berpotongan itu loh ya. Satu ya, Pak. Hanya satu. Yaitu bidang BCGF. Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke. Oke. Kalau misalnya saya punya garis GB, oke, kemudian saya punya garis HB. Bidang mana yang bisa dibuat? Ups, ini terkena. Sebentar. Oke. Bidang mana yang bisa kalian buat? Yang melalui dua garis BG dan HB itu. DGHA, Yang Pak. berpotongan. IGH, Pak.
bidang BGHA kan? Ya, Pak. Bisa paham? Paham, Pak. Oke. Kalau misalnya saya B, yang bisa kalian buat? Apa, Pak? Maaf, Pak. Ngelek, Pak. Lag tadi, Pak. Ngelek. Iya, Pak. Iya, Tadi Pak. tiba-tiba. Oke, ini T. Bentar. Oh, garis GA dengan garis HB. Bidang mana yang bisa kalian buat? ABGH, Pak. ABGH. Bisa paham di sini? Bisa ngerti? Bisa ya? Bisa, Pak. Ini contoh-contoh yang sederhana mengenai untuk memahami aksioma itu tadi. Oke? Oke ya. Nah, kemudian sekarang masuk ke melalui dua garis yang sejajar hanya ada satu bidang datar. Ini bisa paham, bisa bayangkan. Melalui dua garis yang sejajar hanya ada satu bidang datar. Bisa bayangkan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Nggak masalah Bisa, Pak. ya? Oke, kalau nggak masalah saya lanjut. Ini waktu tinggal sekitar 10, kurang dari 10 menit. 5 menit aja kayaknya. Oke. Sebentar. Oke, jadi kemudian kita lanjutkan sekarang ke kedudukan titik garis pada bidang. Oke, halaman berikutnya, halaman berapa itu? Tempat saya ini enggak begitu jelas. Halaman berapa itu? 8 ya? 8, Ya, Pak. Pak. Di halaman 8. Oke, kedudukan titik dan garis pada bidang. Nah, di sini kita belajar dulu tentang kedudukan titik dan garis. Oke, saya langsung masuk ke yang orange yang kedua, yang bagian B. Nah, posisi titik dan garis itu hanya ada dua kemungkinan. Jadi kalau kalian dikasih satu garis dan satu titik, maka akan ada dua kemungkinan saja. Titik itu terletak pada garis. Kalau terletak pada garis, artinya titik itu dilewati oleh garis tersebut. Misalnya titik A terletak pada garis L. Berarti titik A itu dilewati oleh garis L. Bisa? Atau kemungkinan kedua, titik itu tidak terletak pada garis. Artinya titik itu tidak dilewati oleh garis. Bisa? Ngerti di sini? Seperti Pak. Halo? Oke, contohnya kalau di gambar 17, titik O yang di tengah-tengah itu dilewati oleh garis AC. Jadi titik O itu, garis EC, jadi titik O itu tidak terletak pada garis Apa, Pak? Bisa diulang nggak, Pak? BC. Maaf, Pak. Tadi Bapak ngelek, Pak. Tadi nge-lag, Pak. Bisa ngerti? Oke, contohnya caranya di gambar 17 yang di atas itu, halaman 8. Ya, Pak. Di situ ada satu titik O di dalam kubus, di tengah-tengah kubus. Ya, Pak. Oke. Nah, titik O itu dikatakan terletak pada tetapi titik O dikatakan tidak terletak pada garis BC karena tidak dilewati atau di luar dari garis BC. Bisa? Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang saya Permisi, tanya, titik O itu terletak pada garis DF enggak? DF.
Iya, Pak. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis itu bakal melewati O. Lewat titik O. Kamu kok bisa tahu itu lewat titik O? Eh, Seharusnya Pak, saatnya di tengah-tengah. Kenapa kamu bisa bilang bahwa DF itu akan lewat titik O? DF kan Pak. DF, bukan EF. Karena O itu terletak di tengah-tengah kubusnya. O terletak di mana? O terletak di tengah-tengah kubusnya, sehingga kalau kita tarik garis, DF akan melewati O. Kenapa kok bisa kamu? Oke, DF itu memang akan lewat titik O, karena DF itu merupakan diagonal ruang. Oke, diagonal ruang kubus itu akan. Halo, diagonal ruang kubus. Halo. Ya Pak, sudah kedengaran. Melek, Pak. Oke, diagonal ruang kubus semuanya itu akan berpotongan di satu titik, yaitu di tengah-tengah kubus, pas di tengah-tengah kubus, yaitu di titik O. Karena DF itu merupakan diagonal ruang, dan titik O merupakan titik potong dari semua diagonal ruang, maka O terletak pada DF. Atau O dilewati oleh DF. Paham? Paham, Pak. Oke, diagonal ruangnya kubus itu kan AG, BH, IC, dan DF. Ada 4 diagonal ruang. Oke? Bisa mengerti? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian, jadi untuk kedudukan titik dan garis hanya ada 2 kemungkinan. Sekarang kedudukan garis dan garis dalam ruang. Kita masuk ke mana halaman 9. Bentar lagi habis ini ya. Oke, saya buat meeting baru aja lah ya, supaya tenang. Oke? Oke, Pak. Saya end meeting aja ini. Baik, Pak. Nah, kenapa? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke, saya end meeting dulu.